Please welcome Mas Agung Saputra. Saya tuh grogi kalau ketemu sama orang-orang keren ini. Sebentar. Oh ya, Mas Agung, Apa sih kita loh? terima kasih sebelumnya udah mau udah mau ngobrol-ngobrol dengan kami di sini dengan saya di Indonesia. Mas Agung sekarang posisi ada di Hmm. Kazakhstan. Jika di Kazakhstan ya betul Mas Najib. Terima kasih loh sebelumnya kita dia diundang sama YouTuber lintas negara ini internasional banget nih. Apakah, Terima kasih banget dah. ya makasih doanya semoga mudah-mudahan terkabul. Ini kan orang perantau nih doanya terkabul ini. Amin, 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 amin. Amin, amin, amin. Mas Agung, bisa diceritakan Apa tuh? nggak? Kan secara yang saya tahu ini Mas Agung sudah berapa? 9 tahun atau 10 tahun? Masuk ke 10 tahun di Kazakhstan. Harus ngitung ya? 10 tahun 6 bulan. Iya dong, 10 tahun Oh, 6 bulan. 10 tahun 6 bulan jalan ke 11 tahun. Oke, oke, oke. Jalan. Emang senyaman apakah sih Mas Kazakhstan itu dari perspektif atau dari POV-nya Mas Agung tuh gimana kok 10 tahun betah banget di Kazakhstan? Silahkan Mas Agung. Terima kasih ya Mas Najib ya. Oke. Pertama kali kita diundang nih di podcastnya Mas Najib nih. Ya kan, Oke. ada pakai tiga, ya podcast dong. Ada kayak bilang 3, 2, 1, close the door, enggak gitu. Iya, 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 iya. Gimana, gimana, Jadi gimana? kalau pertanyaannya nyaman apa di Kazakhstan, sebenarnya mungkin di mana aja kita sebenarnya tergantung kitanya ya Mas ya. Kalau Hmm. terdiri ya, kalau kita nyaman nggak nyamannya. Tapi memang kalau kita secara umum Kazakhstan ini emang negara Asia Tengah kan yang paling kaya ya setelah pecahan Soviet ya. Jadi dia Oke. memang negara yang apalagi Astana ini ibu kota baru yang pindah dari Almaty ke Astana, jadi kotanya lebih terstruktur. Mungkin next Nusantara ya kalau di Indonesia kita ya kalau jadi IKN kita. Jadi Hmm. beginilah perspektifnya orang yang belum pernah ke Astana mungkin akan melihat kalau udah lihat langsung akan merasakan juga bagaimana terbangunnya negara ibu kota modern yang yang apa namanya orang-orangnya juga mereka mayoritas Muslim dan mereka juga menganggap kalau Indonesia orang Indonesia itu pasti friend ya karena kita oh Musliman ya kayak gitu kan Musliman ya jadi akrabnya tuh mudah walaupun kalau kita lihat karena pecahan Soviet ya orangnya serius ya di awal tuh lihatnya serius tapi ketika kenal mereka welcome banget baik banget dan yang paling nyaman itu di sini keamanan sih Mas Najib ya Mas Najib kalau kita bilang kenyamanan karena saya berkeluarga di sini kalau saya compare dengan di Indonesia contoh hal kayak anak kita lari-larian ya kalau kita anak kita lari-larian di taman, terus kita santai duduk sambil lihat dia nanti kita sampai santai aja bilang itu anaknya nggak dibiarin aja ya kita bilang nanti juga balik gitu. Tapi kan berbeda hal dengan kita di Indonesia ya. Di Indonesia kita walaupun negara yang kita sayangi, yang kita cintai, tapi kita sendiri masih takut membiarkan anak kita lari-lari sampai jauh gitu nggak balik nanti gimana gitu kan tapi ternyata di Kazakhstan alhamdulillah khususnya di Astana kasus-kasus seperti itu tidak begitu banyak ya dan saya hampir tidak mendengar itu dan orang-orang di sini sangat respect terhadap anak-anak gitu orang-anak orang tua gitu jadi kalau Hmm. ada anaknya yang kehilangan kemarin ada contoh hal teman kita anaknya nggak tahu kemana perginya itu dia nyariin nyariin sampai nanya ke orang ada anakku nggak ada anakku jadi orang yang ditanyain tadi nggak langsung hanya bilang hmm, nggak saya nggak ada lihat terus pergi enggak mereka ikut mencari mas itu luar biasanya mereka juga ikutan nyari secara otomatis mereka juga malah ngasih tahu ke teman-teman yang lainnya kamu lihat anaknya ini nggak orangnya kayak gini jadi pencariannya jadi lebih cepat gitu dan ada yang karena dia kita orang Indonesia orang asing gitu ya nah mereka paham cara tekniknya langsung tahu di mana panic button polisi datang gitu Wih, polisi langsung datang ternyata serius. canggih itu gitu
Iya, secara dia tekan panik button ada di mana kita aja kan nggak tahu di mana. Nah, dia bilang Oh, di ujung sana ada panik button tadi saya sudah pencet. Saya sudah pencet. Dalam 5 menit lagi polisi akan datang. Begitu. Memang iya beneran polisinya datang. Polisi dan sebelum polisi itu mencari, ternyata warga-warga itu sudah duluan dapat. Ternyata anaknya masih nggak begitu jauh, tapi di taman itu juga karena tamannya besar kan, jadi nggak kelihatan. Terus langsung melihat mbaknya ini yang udah kayak pusing nyari kemana-mana, terus orang tuh tahu, oh cari anak yang ini ya, dia di sana kok katanya. Dia udah langsung dikasih tahu gitu. Jadi senyaman itu bagi kita yang berkeluarga. Kalau bagi kita yang tidak berkeluarga pun apalagi gitu. Kita enak nyamannya tuh yang penting kan itu dulu ya, tindak kriminalitas itu tidak tinggi. Itu yang membuat kita nyaman di sini kan. Dan alhamdulillah walaupun dia di tengah-tengah di antara di atasnya lagi berantem, di bawahnya berantem, ya alhamdulillah dia tidak ikut-ikutan kena peperangan ya Mas ya. Kita oh, tahu di atas Rusia sama Ukraina, di hmm, bawah ada lagi hmm, Iran ya. Iran lagi kemarin sempat ya panas kan. Terus di daerah Tantan lainnya yang panas tapi ternyata alhamdulillah dia masih stabil politiknya juga. Jadi hmm. makanya kita menikmati sekali di sini bersama keluarga juga. Ya, tetap sih senyaman-nyamannya kan kalau ada tetap kayak Indonesia kita pasti pilih Indonesia sih. Gitu. Nah, kalau tadi kan kayaknya ceritanya kan ini ya, kalau dari segi keamanan di sana itu ada panic button ya. Biasanya kayak mungkin kalau di Indonesia udah ada kayak hotline-nya ya. Tapi itu panic Ya, button. ya, ya, ya. Itu jadi kayak Button. mereka mereka udah ngasih fasilitas itu gitu ya. Yang kalau seandainya Ya. terjadi sesuatu darurat, kita pencet itu nanti bantuan polisi akan datang. Nah, kalau dari kayak ini Mas, kayak sarana prasarana transportasi lah misalnya kayak gitu dibanding nyaman gak sih di sana itu? Kalau dari Mas Oh Agung? ya, betul, betul, betul. Kalau dari transportasi itu saya udah nyobain di sini naik transportasi bus gitu ya. Di sini mereka Mhm. pakai bus dan itu nyaman mas pakai bus. Mereka tuh terutama nggak tahu saya di Indonesia sekarang mungkin sudah lebih baik juga ya. Di sini tuh mereka di bus kalau ada orang tua, ibu hamil atau yang bawa anak itu pasti mereka dahuluin. Berarti otomatis mereka akan berdiri dan ngasih tempat duduk gitu. Kalau ada nenek-nenek atau kakek-kakek silahkan duduk di sini gitu. Terus ya apa namanya, hmm, mereka langsung tidak perlu dicolek-colek atau disindir-sindir. Boleh nggak saya duduk situ? Nggak boleh, nggak ada kayak gitu. Langsung aja gitu. Langsung lihat ada lagi bawa anak, bayi kan gendong gitu kan. Langsung dia aja udah berdiri duduk di sini silahkan gitu. Udah Oh, otomatis mereka tuh dan salut sih, respect lah sama orang-orang yang kayak gitu tuh maksudnya. Terus itu transportasi yang bus. Kalau yang ini mereka lagi persiapan di Astana LRT ya, kayak di Jakarta ya. Ya, Jakarta oh, kan udah selesai ya. Nah mereka uh-huh. targetnya tahun depan selesai biar agar kota ini nggak macetnya nggak berlebihan gitu. Karena Mhm. transportasi busnya kayaknya tidak terlalu memadai, belum memadai sehingga pembelian mobil jadi lebih banyak mobil pribadi sehingga Oke. mereka sekarang uh, pembangunan LRT ya di atas gitu. Karena yang ada kereta bawah tanah cuma di Almaty yang pecahan Soviet. Nah, itu gitu. Dan di metro pun kita di Almaty juga alhamdulillah aman semuanya. Cuman memang mereka juga sama himbauannya agar tasnya dijaga, jangan taruh di belakang ya sama lah. Kalau di tempat rame-rame itu harus tetap tasnya dipegang di depan. Itu himbauan normal sih umum. Wajar lah sih ya. Transportasi asik mas. Uh-huh. Wajar ya, wajar normal. Terus untuk taksi juga mereka menggunakan online sama kayak di Indonesia ada juga lagi marak sih pakai taksi online semuanya di sini. Apalagi pas winter kan. Cuman itulah Hmm. taksi ya harganya lebih mahal karena uh, musim dingin kan mereka tahu orang lebih bergantungan tidak mau menunggu bus
lama di halte kedinginan, ya kan, akhirnya pilihnya Yandex, apa namanya Yandex di sini ya, apa boleh saya sebutin namanya? Namanya Boleh. Yandex ya, Nah, kalau Yandex ya di ini, sini. kalau misalnya gambaran kenyamanan lagi kayak kalau saya kan sering ke Uzbekistan ya, Uzbekistan ya nggak sesombong banget sih sering ya. Saya kan beberapa kali ke Uzbekistan, Iya. terus kemudian di Azerbaijan, terus kayak gitu, mereka tuh kasih kasih ke Rusia kayak gitu juga ada taman-taman kayak gitu loh Mas. Kalau di situ ada nggak ya yang bisa Iya. dinikmati oleh masyarakat umum dan gratis gitu? Sama, Mas. Betul, 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 betul. Ini kita lagi musim panas ya. Sama itu Ah, benar ya. Kalau lagi sama pecahan Soviet ya, kayak Azerbaijan, kayak Uzbek, pasti punya ciri khasnya adalah taman yang besar kan. Taman yang besar. Terus di sini juga salah satunya ada yang dibuat baru kan, namanya botanikal itu yang 10 hektar itu taman semua mas. Dan semuanya itu gratis. Jadi botanikal serius. itu 10 hektar, di situ ada fasilitas semuanya ada. Mau basket, mau tenis, mau futsal, itu gratis, nggak pakai bayar. Tinggal ya kamu atur aja lah waktunya main gantian gitu. Terus ada pepohonan, tempat piknik ya, tempat orang-orang jualan es krim, ada sewa sepeda, sewa skuter. Jadi tempat jogging, lintasannya sudah ada gitu semuanya dan luar biasa itu fasilitas di situ tuh. Dan apa namanya? Menurut saya sangat di tengah-tengah kota gitu. Mereka memang sudah pikirkan kalau dengan kesibukan kerja mereka, mereka pasti ada Sabtu Minggu untuk bersama keluarga ya di taman gitu. Itu enak banget di situ kita tiduran piknik ya sambil ada lihat danau-danau buatan mereka gitu. Terus asik sih. Kalau masalah dengan ini Mas, kalau suhu tadi kan disebutkan masalah winter gitu-gitu. Di sana gimana Mas? Winter ekstrim mas di sini mas, dari mulai bulan Oktober sampai Maret, Oktober, November, Oktober Desember, sampai Januari, Maret, ya 6 bulan, 6 bulan. 6 bulan winternya di sini. Ya, jadi Oktober sudah mulai -1 ya, nanti di Mhm. November sudah minus ya 15, -10, nanti di Desember dan Januari sampai Februari range-nya dari -25 sampai -35, kadang-kadang sampai -40. Tapi tapi ya range-nya itu kadang lebih ke sering -30 sih. Minus Sesekali 30. baru pernah tahun berapa gitu, tahun 2017 apa ya, itu sempat satu minggunya tuh -40, terus slack-nya -50. Itu kita langsung beku banget. Itu jalan jalan cuman 10 detik nggak sampai lah ya. Maksudnya kita jalan keluar 10 detik itu bulu matanya langsung ada saljunya di sini. Tempel. Bulu matanya saljunya kita di sini. Tempel di sini dia. Terus bulu hidung keras itu, keras banget. Ah, Jadi kita harus ditutup pakai sal di ditutup. sini, pakai kupluk ya. Nah cuma mata doang kan jalan. Nah itu semenit Ah. aja itu udah bulu matanya udah keras. Itu luar biasa itu. Itu pengalaman saya pernah jalan. Lihat udah ada bekas saljunya di situ. Nah, Luar biasa kalau di sini ekstrim ya. Winter. ekstrim ya. Kalau di Indonesia kan orang nggak ini ya, orang nggak pernah ngerasain apa sih musim dingin dan mereka tuh excited banget gitu, kayaknya indah banget gitu nonton Iya, nonton 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 iyalah. akor gitu. Kalau kalau menurut orang yang tinggal di negara kayak gitu gimana Mas? Kalau milih itu, Untuk, ya. Kalau sebenarnya menyenangkan ketika dia nggak ekstrim ya. Ketika oh dia I baru see. -20, -10, oke nggak asik. Karena pas salju turun ternyata suhu itu belum begitu dingin ketika turun saljunya. Bagus Oh, bikin video ya. Bikin kayak ala-ala drakor gitu ya, bikin video ah, slow motion. Tapi setelah saljunya berhenti, besoknya, nah baru itu minusnya naik. Nah di situ dingin bekunya langsung udah. Tapi ketika salju turun, itu suhu masih hangat, masih -10, masih bisa diterima lah. Nah ketika yang membuat kita bosan itu karena 6 bulan tadi. Kalau cuma sebulan masuk akal lah, sebulan masih kita terima ya, enak-enak aja ya ah, lihat salju ya gitu kan, keren ya, romantis, bisa main bola-bola, ah. lempar bola salju gitu ya, bikin boneka salju. Tapi masuk 3 bulan kayaknya nih kok nggak panas-panas, kok nggak cair-cair ya. Masuk sampai bosan kita kan. Ya untuk pasti bosan karena kita lebih banyak di dalam ruangan, kita nggak bermain di luar, sesekali doang ya kalau Mhm. lagi
nggak ekstrim bisa kita main bola salju, main slide, seluncuran pakai ban gitu. Banyak sih, ada yang rekreasi-rekreasi snow gitu mereka bikin juga di sini biar nggak bosan. Cuman ya siapa yang tahan setengah jam juga udah beku tangan kita. Ya sih. Oke. Terus kalau ini Mas, saya dengar juga kalau musim dingin itu mereka kayak ini, kayak tingkat tingkat lalu lintasnya itu juga beda ya sama, misalnya mungkin ada perlakuan khusus jalan jalan gimana? Itu kan jalan kan kena salju ya kalau musim dingin. Iya, semuanya. Kalau ibarat kata kita di Indonesia kebanjiran air, di sini kebanjiran salju kita di Ah, sini. kebanyakan Sampai salju. bikin kemacetan ya. Karena kan kalau dia malam tuh udah turun kan pagi-pagi pada berangkat kerja di mana-mana saljunya dan para yang biasanya truk-truk untuk bersihin salju atau bulldozer yang untuk bersihin gitu, diskopin semuanya itu kan baru kerja juga pagi subuh gitu. Wah, luar biasa mereka itu udah kedinginan sambil kerja gitu membersihin jalan. Nah, akhirnya macet sehingga ya itu mengganggu ya sedikit jalur lalu lintas jadi lebih lambat dan kadang ada yang tabrakan kecelakaan karena ada yang tidak sabar mungkin untuk di dalam perjalanan sehingga licin juga sehingga tabrakan. Jadi makin macet ya, udahlah salju bertumpuk, ada yang tabrakan, udah makin macet jalannya. Jadi sempat Hmm. kalau terjadi kasus-kasus kayak gitu jadi di musim dingin di jalanan jadi sedikit lambat ya karena itu pas udah karena salju yang menumpuk dan juga masalah kecelakaan karena licin ya, licin jalannya licin. Walaupun sudah pakai roda ban yang khusus musim dingin, jadi kita harus ganti ban musim dingin. Nanti kalau musim panas ganti musim panas, jadi kayak gitu ribet Oke, sekali kalau oke, pakai oke. kendaraan. Oke. Nah, kalau ini apa namanya? Di sana itu WNI ada berapa, Mas? Teman-teman dari Indonesia banyak nggak di kota Astana? Ya begitu banyak mas kita di sini. eh Kalau ditotalkan Kazakhstan itu ada 150 orang lah, kurang lebih ya, kurang lebih 150 orang. Itu pun tersebar di beberapa kota. Tapi yang paling banyak ya di Astana, di Aha. Almaty, terus ada lagi kita di Karaganda, di Atirau ya. Atirau juga banyak karena di sana banyak pekerja-pekerja yang di perusahaan minyak ya di Atirau sana Ah, di Laut Kaspia karena di mhm. sana banyak insinyur-insinyur kita juga di sana. Terus di Almaty juga banyak yang kuliah, anak-anak mahasiswa kita kuliah di sana, orang-orang Oh, Indonesia yang mahasiswa Indonesia yang dapat beasiswa Kazakhstan. Dan juga kalau di Kazakhstan juga ada mahasiswanya dan juga ada profesor-profesor yang ngajar di universitas dan juga tidak oh, lupa teman-teman terapis terapis spa, massage dari teman-teman Bali ataupun Jawa yang pada kerja juga di beberapa hotel di sini. aha. Gitu, Mas. Keren, keren, keren. Nah, ini sebenarnya kan saya tuh nerima banyak pertanyaan gitu kan di beberapa platform saya. Gimana kerja di Kazakhstan gitu. Nah, kalau di sana itu teman-teman WNI itu yang kerja di sektor apa aja, Mas? Ya, yang seperti saya bilang tadi banyak sektor. Yang pertama ada yang kerja jadi dosen. Jadi dosen berarti kan jalurnya ya mereka Ah, melamar ya ke universitas tersebut. Terus ada aha. jalur kerja di perminyakan. Mereka juga Oke. berarti ada dari Indonesianya sendiri punya perusahaan minyak atau mendaftar langsung ke perusahaan yang ada di Atirau. Terus ada yang jadi pastur juga di Karaganda itu Wih, pastur ada iya dari NTT itu dari NTT 2 orang jadi pastur di gereja salah satu gereja di Karaganda di kota Karaganda. Terus ya pastinya orang kerja di KBRI ya. Di KBRI itu aha. lewat Kementerian Luar Negeri, mendaftar di Kementerian Nah, Luar Negeri. Terus yang paling banyak teman-teman kita terapis, pamasas dari Bali yang mendaftar bisa lewat agen-agen yang ada di Indonesia, tapi harus benar-benar agen yang terdaftar, jangan yang abal-abal nanti malah berkasus ya di sini. Jadi biar biar jelas kontraknya untuk teman-teman WNI kita agak kalau ke luar negeri khususnya ke Kazakhstan yang benar-benar
tempat kerjanya tuh jelas gitu, kayak hotel-hotel yang benar gitu, hotel bintang 5 kayak ada di Rixos ataupun hotel Ritz-Carlton, hotel St. Regis dan banyak hotel lainnya, hotel ya itu yang beberapa hotel yang ada teman-teman terapis di sini di Astana ataupun di Almaty, Mas. Nah, kalau tantangan kayaknya kan tadi kan kayaknya enak-enak semua ya. Kalau tantangan tantangan hidup di sana yang kira-kira nggak enak tuh apa, Mas? Oh, iya, tantangannya inflasi sekarang, Mas. Yang paling pertama. Serius? Lagi inflasi. Ya, inflasi ini, Mas, besar-besaran dia. Jadi semenjak terjadinya pecah perang Ukraina sama Rusia, Rusia. itu juga terjadi beberapa perang dagang antara Amerika dan Cina, sehingga itu mempengaruhi semua, saya pikir semua negara ya, ya termasuk Aha. Indonesia juga, tapi termasuk Aha. Kazakhstan ini juga kita terdampak dengan inflasi itu. Contohnya beberapa hari yang lalu kita juga kurs atas dolarnya tiba-tiba melonjak naik, naik sekali. Terus Dolarnya. jadi ya akan berdampak dengan belanja-belanja pokok kita, bahan-bahan pokok ya. Itu berasa sekali. Jadi kita biasanya beli ayam segini, tiba-tiba jadi naik 2 kali lipat, ataupun daging, ikan, ya, sampai sayuran juga karena mereka di sini juga banyak buah dan sayur kan impor ya, karena Hmm. mereka juga tidak berkebun karena susah negara 4 musim apalagi yang winternya lama, apalagi Astana juga dinobatkan sebagai ibu kota terdingin kedua di dunia, jadi kapan mereka untuk berkebun seperti sayuran dan buah itu cuman paling di daerah selatan dan itu pun di musim panas yang waktunya pendek kan, dan lebih banyak mereka juga memproduksi roti kan gandum gitu. Tapi barang-barang yang selain itu mereka impor sudahlah mahal, terus ditambah lagi inflasi, semua kebutuhan kita jadi naik, terus tantangannya kita di sini, terus biaya sewa apartemen juga naik, jadi berimbas lah semuanya karena ya di mana-mana Oke. kurs dolar itu kan juga berimbas ke semua Aha. kebutuhan yang ada di sini. Nah itu tantangan kita di sini. Jadi harus pandai-pandai mengelola keuangan kita di sini. Jadi ya apa namanya? Memang kalau dilihat sepintas enaknya kerja di luar negeri gitu kan, gajinya dolar, tapi sama pengeluaran pun tetap dengan kurs dolar gitu. Jadi ya bisa dikatakan kita juga sometimes kayak imbang aja gitu. Tapi ya Ah. plusnya kita di luar negeri aja menikmati negara lain gitu ya. Dan Ah. selain itu yang nggak nyaman itu di sini tuh masalah ada hal yang tidak nyaman kalau kita keluar kota. Keluar kota jalurnya jalur darat misalkan. Nah, di sini masih terbelakang masalah uh, toilet, Mas. Nah, aneh tuh Mas di sini. Fasilitas umum Jadi, yang padahal kalau ah. kita iya fasilitas umumnya ketika kita keluar kota, misalkan kita jalur darat yang 2 jam dari kota Astana atau 3 jam, nanti kita kan pasti berhenti di beberapa pom bensin atau pemberhentian makan gitu. Ini toiletnya tuh kayak Indonesia tahun 1950 apa 1960 gitu, kayak Emang udah lahir, belum tahun tahu banget. lah. Iya, lama banget pokoknya itu kayak kita tuh zaman Baholak yang cuman seng doang, terus iya nggak ada Kayak di airnya kampung gimana. saya ngalamin di kampung yang Iya, cuma di tanah terus kemudian iya dibuat lubang di digali bawah. lubang. Kalau kita kan lumayan, ada embernya, ada ember isi Nah. air terus kita bawa ke dalam. Ini nggak ada Ah. air kering, jadi jorok sekali. Jadi mereka ini ya, budaya mereka itu toiletnya toilet kering ya. Jadi pakai Toilet kering, tisu gitu. pakai tisu. Jadi kita kan Oh. nggak bisa kayak gitu. Makanya kalau jalan-jalan jauh kita udah persiapkan bawa air sendiri nih. Ada air Ah. galon sendiri kita nggak kuat apa air botol sendiri kita bawa. Hmm. Jadi hal atau kita memang benar-benar cari restoran yang bagus, yang punya toilet yang bagus juga di dalam restoran gitu, ataupun pom Oke. bensin yang memang pom bensin yang bagus juga. Jadi tapi kebanyakan tuh mereka masih belum belum sih di beberapa kota itu kalau kita di jalan tapi ya kalau di kota-kotanya kan sudah bagus-bagus semuanya toiletnya Hmm. bagus, cuman di perjalanan kalau di Indonesia kan kita enak cek pom bensin aja ada musolanya ada ininya ada itu semua lengkap.
Jadi sudah nyaman kita di Indonesia. Itu sih yang minusnya kalau kalau kita perjalanan di darat di sini tuh. Itu sih Mas. Selain itu apalagi ya? Kalau saya bilang tantangan di sini tuh ya inflasi tadi itu yang paling terasa kan di sini. Nah, itu sih. Mhm. Nah, kalau ini Mas, kalau seandainya orang orang pengen kerja nih, orang pengen kerja ke luar negeri, contoh ke Kazakhstan, kan paling tidak mereka harus Ya, tahu tuh biaya-biaya apa yang perlu dipertimbangkan. Misalnya kayak oh gajinya ya. sekian nih. Nah, kalau seandainya info dari Mas Agung, kira-kira untuk budget sewa rumah itu berapa? Terus untuk makan itu berapa Mas? Apa kalau di Indonesia kan ada kita milih warteg lah, apalah nasi yang nasi kucing lah ada. Kalau di sana gimana? Ya, kalau di sini kita juga harus pinter-pinter. Kalau enggak ya sama aja kita akan apa yang pendapatannya kayak di Indonesia juga kita jadinya di sini. Karena biaya apartemen itu di sini kisaran ya, kisaran kalau yang satu kamar, maksud saya itu satu kamar itu kayak studio ya, kayak Oh, studio apa tuh doang di studio? situ, di apartemen studio itu sekarang berkisar kalau rate-nya sekarang berarti eh Berapa tuh? sekitar 300 400 dolar Mas. 4 jutaan. 300 sampai 400. Hampir 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 5 juta ya. Sampai 5 juta. Ya, itu studio loh Hmm. Mas. Nah, bayangin kita tuh 4 kalau juta ada sembilan satu ratus lima puluh, nggak kamar, 5 juta. ya, sekitar itu studio sekarang. Nah, bisa dibayangkan nanti kalau satu kamar itu naik lagi, tambah 100 dolar lagi, tambah lagi sekitar 50 Eh, dolar lagi, kayak gitu-gitu. Jadi nggak ada tergantung model juga ini. Nggak ada kayak kos ini, kos kamar mandi dalam, kamar mandi luar gitu nggak ada. Di- orang-orang Kazak pernah melakukan kayak dia nyewa apartemen terus nanti iuran gitu kan. Lebih oh, kayak gitu. sharing, Jadi sharing, sharing. ya, sharing ya, sharing. Nah, Atau kalau anak mahasiswa di sini mereka hostel. Mahasiswa di sini mereka pakai hostel. Kalau beberapa yang tidak diberikan asrama oleh kampusnya, mereka pakai hmm. hostel. Jadi misalkan per hari ada yang per hari itu kan dia kan dalam satu kamar itu kayak barak ya, atau tempat tidur atas bawah. Bisa dalam kamar itu berempat orang. Jadi dia cuman membayar satu tempat tidur itu aja. Jadi mereka Oh, jadi di hostel itu di sekitar 3.000 sampai 5.000 tenge itu berarti berapa itu? sekitar 100.000 100.000 sampai 150.000. per apa? Per bulan? Untuk mereka Per minggu? bayarnya lupa saya 3.000 itu berarti kalau kali 30 hari 3.000 jadi 90.000 ya. 900 Enggak lah. dia Eh, intinya, ah, tiga berarti sembilan dia ratus sebenarnya hmm, sembilan kemarin puluh sembilan puluh tiga ribu 200 ribu, padahal enggak 2 dia juta 2 juta. katanya sekitar ya sekitar kalau mereka kayak gitu mereka range-nya adalah 30.000 tenge tiga kali tiga sekitar pokoknya 1 sampai 1,5 juta lah mas pokoknya habisnya mereka Bayar, bilang satu bayar. sampai 1 juta untuk 1 bulan ya Itu bayar hostel. 1,5 juta sebulan mereka bayar hostel. Tapi dapat kayak Itu dapur gitu-gitu. dapur bersama, tempat cuci bersama. Jadi dikasih ada dapur, tapi ya bersama dengan orang lain. Terus ada mesin Tetangganya, cuci, tetangganya, ya di itu ya jadi kita kayak sama sama asrama orang lain. mahasiswa semuanya atau orang umum. Iya, orang umum siapa aja boleh tinggal di situ. Kadang ada yang cuman Oh, 5 hari dia nginap di sana. Jadi kita nggak nentu kawan-kawan kita di dalam itu. ih serius ada. Kecuali iya, kecuali kita berempat misalkan udah ya kita berempat yuk dalam satu kamar ini ya kan aman ya kita Oh kenal iya iya. gitu ya Iya. bayangin orang yang kita kenal baru di situ kenalnya gitu ya itu Ih, kayak kayak gitu hostel-hostel itu yang lebih murah
Karena Oh, mau kalau pilih di hotel kan lebih mahal hotel. Sama aja kayak sewa apartemen nanti. kayak ini dong, kayak kayak pekerja-pekerja itu, pekerja-pekerja biasanya kayak pilot gitu-gitu kan ditempatkan di hotel-hotel kalau di luar negeri. Ya, ya mahal mas. Kalau kayak hostel kan lebih orang lah kayak adventure gitu. Kayak lagi Aha. pendaki. Nah itu pasti di hotel-hotel kan yang Oh, murah kan. Cuma backpackeran gitu. datang, dia backpacker, nginap semalam, pergi lagi. Nginap semalam, Hmm. pergi lagi. Jadi gunanya kayak gitu. Kan lebih murah dia pakai hostel itu. Oke, oke. Oh, yang kalau hitungannya per bulan 1 juta, 1 juta 2 juta ya murah lah. Itu kan dibagi ya 100 ribu ya. Aha. Nah Ya, kalau ini cuman mas kayak lagi kayak makanan gitu atau bahasa bahasa dan makanan deh yang penting itu gimana di sana? Orang bisa bahasa Inggris. bahasa memang sulit. Ya, sulit bahasa Inggris sama kan mas. Kayak mas di Uzbek kan. Mereka juga sulit sama ya. Maksudnya bahasa mereka, bahasa ibunya bahasa Kazakh, terus juga pecahan Soviet, jadi Hmm. berbahasa Rusia. Jadi otomatis mereka sehari-hari berbahasa Rusia dan bahasa Kazakh. Jadi bahasa Inggris itu nggak banyak. Mungkin anak-anak muda sekarang sudah mulai berbahasa Inggris ya. Walaupun Mhm. sekarang sudah mulai banyak belajar, tapi kan agak susah juga kita dia di sehari-hari. Jadi saya pun ikut belajar di sini, ikut belajar otodidak juga, sesekali kursus juga, ikut sama-sama apa namanya teman-teman ini belajar yang ada di kantor juga sama-sama belajar kayak gitu. Ya Mhm. minimal enggak minimal bisa nawar lah di pasar mas. Itu Mhm. aja sih. Kalau ini Terus kalau kayak makanan, 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 makanan kita ini makanan memang kalau makanan uh, kita kalau nggak sesuai bumbunya dengan Indonesia kita skip skip aja diganti eh, apa gitu diganti apa karena nggak semua rempah-rempah kayak di Indonesia ada kan kalau kecuali kita bisa nanti ada yang mau kesini just tip atau apa baru oh, dibawain kecap oke, oke. mie kan mie yang biasa kita makan obat-obatan dari Indonesia gitu bumbu-bumbu Indonesia paling gitu yang lainnya ya kita apa yang ada ya sudah. Kalau untuk makanan sebenarnya yang di restoran pun bisa kita makan karena makanan Asia Tengah halal dan kita makanannya bisa diterima. Cuman satu daging kuda nih. Di Kazak orang makan daging kuda. Nah, kita jadi kan agak ngeri ya lihatnya, aduh Hmm. kok daging kuda gitu kan, baru membayangkan aja nggak mau gimana makannya dia gitu kan. Cuma bagi Hmm. orang pertama itu mungkin baunya agak berbeda dengan daging sapi, daging kambing, sehingga ada yang bisa makan, ada yang cuma mencip-icip aja gitu. Karena bagi mereka Hmm. daging kuda itu spesial untuk di hari-hari penting, diberikan kepada hari-hari yang spesial untuk tamu spesial. Nah itu tuh wajib harus ada daging kuda. Mereka pakai apa? Di sini menunya namanya besparmak. Ya namanya besparmak Eh, itu pasti ada daging kudanya di situ. untuk Itu acara-acara yang acara inilah itu acara acara-acara. acara. Ya acara-acara penting, yang ada tamu penting, mereka pasti masak bisparmak. Acara nikahan, gitu pasti ada bisparmak itu wajib itu daging kuda itu bagi orang Kazakhstan karena kuda itu sangat penting bagi seluruh masyarakat Kazakhstan selain untuk ditunggangin untuk gembala ya orang gembala sapi gembala kambing itu dia pakai kuda gitu so keren banget Aha. terus habis itu juga untuk dikonsumsi susu kuda juga dikonsumsi di sini katanya Uh, biar hangat kita di sini dingin jadi harus minum susu kuda biar panas kata dia dijual ke kita India. ada yang Eh. difermentasi iya ada yang difermentasi ada yang original gitu jadi Oh, macam-macam lah jadi semuanya harus ada kuda itu dicobain di sini kalau oke, datang oke, ke oke. sini cobain semua menu kuda ini Oh, siap, siap, siap. Mas Agung,